Oke, kali ini saya akan mereview iPhone 14 Pro. Ini adalah smartphone terhebat, tercanggih dari Apple untuk tahun ini. Lalu lantas, apakah ini adalah iPhone yang layak untuk kita beli? Atau malah jangan-jangan nggak layak dibeli? We will see. Jujur, saya sangat menyayangkan keputusan Apple perihal desain dari smartphone ini. Bisa kalian lihat dari berbagai sudut kalau handphone ini tampak tidak ada perubahan signifikan. Bentuk pinggiran kotak berbahan stainless, kemudian bagian belakang berbahan kaca dengan finishing matte, dan pilihan ukuran layarnya juga masih sama, 6,1 inch untuk yang Pro dan 6,7 inch untuk yang Pro Max. Masih menggunakan ProMotion Display 120 Hz dengan bahan keramik shield yang tahan banting, tapi nggak tahan gores. Buktinya teman saya Best Indutech sudah kegores-gores iPhone 14 Pro Max-nya. Tapi yang jelas untuk urusan layar, dia sudah memiliki layar dengan kecerahan sampai dengan 2000 nits. Terbukti kalau misalnya saya bawa kondisi outdoor, handphone ini lebih terang dibandingkan dengan iPhone 13 Pro atau iPhone generasi sebelumnya. Bentuk kamera bump juga sekilas masih tampak sama, walaupun memang diameternya tampak membesar. Tapi kalau misalnya dilihat dari jauh, handphone ini nggak jauh beda looknya dengan iPhone 11 Pro Max yang sudah meluncur tahun 2019. Itu artinya bahasa desain iPhone tidak banyak berubah selama 3 tahun terakhir, masih boba kayak gini nih. Untuk pilihan warnanya sendiri kita akan menemukan warna deep purple. Ini adalah warna yang baru, yang menurut saya ini adalah keren banget. Di kondisi indoor dia kerasa agak abu-abu gelap, tapi kalau misalnya di kondisi outdoor warna ungunya muncul. Satu-satunya perbedaan ada pada bagian depan, di mana dia memiliki tompel berbentuk pil dan berbeda dengan yang lama berbentuk poni. Apple menyebutnya Dynamic Island. Yang membedakan adalah Apple dengan cerdas memfungsikan sebuah potongan titik kamera dan sensor ini menjadi sebuah hiburan kecil saya lihatnya. Ya, di mana kita akan menemukan berbagai perubahan bentuk tompel bergantung pada aplikasi apa yang sedang dibuka. Contohnya saat digunakan untuk streaming musik, saat kita swipe ke atas, Dynamic Island yang akan menjadi icon media dan beranimasi seperti gelombang suara seperti ini. Dan masih banyak lagi. Secara teknis ini benar-benar permainan software, karena pada dasarnya HP ini bertipe layar OLED, di mana tiap pixel bisa menyala atau mati sendiri. Karena kalau kita perhatikan lebih detail, bentuk dari kamera dan sensornya itu seperti huruf I yang miring, tampak ada rongga di tengah-tengahnya. Lalu gimana user experience-nya? Awal tampak biasa-biasa aja, malah saya nganggep ini kayak gimmick nggak penting. Tapi pada saat saya sudah menggunakan selama 2 minggu, 3 minggu, saya merasa bahwa ternyata ini bukan sekedar gimmick, ini malah sebuah fitur menurut saya. Berkat Dynamic Island ini, kita seperti punya media kontrol tambahan. Pengguna Android mungkin mereka akan berkata, kita juga bisa loh bikin widget tompel kayak gini. Tapi menurut saya yang tidak bisa dimiliki oleh Android adalah kita bisa berinteraksi dengan Dynamic Island-nya. Kalau dulu mau mengkontrol sebuah aplikasi ya kita harus fully membuka aplikasi itu. Tapi berkat Dynamic Island kita bisa seperti multitasking beberapa aplikasi sekaligus tanpa harus membuka app tersebut. Misal kalau misalnya ada telepon masuk, kita nggak harus munculin telepon seperti ini full, tapi dia akan muncul di bagian atasnya. Dan menurut saya itu cerdas banget. Lalu bagaimana saat digunakan untuk menikmati konten multimedia seperti nonton video YouTube atau Netflix yang memang kita harus berdamai. Kalau misalnya kita menikmati video dengan aspek rasio 16:9 atau media biasa pada umumnya, kita tidak akan merasakan karena bagian sampingnya itu langsung kepotong. Tapi kalau misalnya kita full screen, kita zoom in, kita akan melihat bahwa tompel itu ada di sana. Dan jujur saya lebih menyukai notch pada iPhone 13 untuk urusan multimedia kayak gini, karena ini tuh bikin kita aware kalau memang itu ada di situ. Kalau yang dulu tuh kayak hilang gitu aja. Oke, kalau secara fisik perbedaannya terlihat pada Dynamic Island. Tapi kalau misalnya kita lihat bagian dalamnya, kita akan menemukan banyak sekali upgrade-upgrade yang telah diberikan oleh Apple. Prosesor yang dipakai jelas adalah prosesor terbaru dari Apple, yaitu A16 Bionic. Di mana ini adalah prosesor yang hanya terdapat pada 14 Pro dan 14 Pro Max. Karena yang 14 biasa itu masih menggunakan prosesor tahun lalu A15 Bionic atau prosesor yang sama dengan 13 Pro series. Lalu secepat apa? Jujur saya tidak merasakan perubahan signifikan karena saya sendiri itu menggunakan iPhone 13 sebagai daily driver saya selama kurang lebih 1 tahun ini. Mungkin kalau misalnya saat ini kalian menggunakan iPhone 11 ke bawah, mungkin kalian akan merasakan perbedaan signifikan. Swipe antar aplikasi, perpindahan aplikasi, membuka aplikasi itu mungkin kerasa benar-benar seamless, kerasa cepat. Apalagi layarnya juga sudah ProMotion 120 Hz, itu bikin efek kerasa lebih cepat dibandingkan dengan layar refresh rate 60 Hz. Dan perasaan saya yang biasa aja tadi itu terbukti dengan skor tes Geekbench seperti ini. Di mana iPhone 14 Pro dia memiliki single skornya itu 1889, kemudian multi skornya 5120,
13 Pro dia single score-nya 1747 dan 4531 untuk multi score-nya. Itu kerasa peningkatan tapi nggak signifikan. RAM dari smartphone ini sendiri berkapasitas 6GB LPDDR5. Ya khas iPhone, nggak perlu RAM gede buat digunakan sehari-hari. Nggak kayak Android yang harus 12GB, 8GB dan lain-lain. Karena HP ini cukup smart untuk bisa membagi-bagi tugas pada RAM-nya. Baterainya sendiri juga nggak gede. Yang 14 Pro ini berkapasitas 3200 mAh. Oh ya, khusus untuk baterai ada dua skenario penggunaan saya. Saya gunakan untuk ngetes ya. Skenario pertama adalah saya merasa bahwa HP ini baterainya awet, saya bisa ngecas dari pagi full, kemudian baru ngecas lagi tuh keesokan harinya. Itu skenario pertama dengan kondisi always on display saya matikan. Tapi kalau misalnya always on display saya nyalakan, saya harus ngecas itu sudah malam harinya. Ada sekitar perbedaan 2-3 jam kalau saya mengaktifkan fitur always on display. Yang kata Apple ini adalah fitur terbaru yang menurut saya ini nggak penting-penting banget untuk saya gunakan sehari-hari. Karena always on display pada iPhone 14 Pro itu memang beda dengan yang Android. Kalau bisa dilihat ini seperti agak di brightness diturunkan pada layar home-nya. Sedangkan kalau misalnya Android benar-benar hanya ditampilkan jam dan beberapa teks aja. Dan menurut saya sih untuk urusan always on display Android lebih bagus dibandingkan iPhone ini. Ya, memang harga iPhone nggak murah memang. Tapi kalau misalnya kalian mencari murah, diskonan banyak, cashbacknya juga banyak, mungkin kalian bisa cek Nisfu Gadget yang ada di Tokopedia. Ini adalah toko gadget yang menyediakan berbagai gadget dengan harga super terjangkau tapi dengan kualitas yang oke punya. Beberapa contoh item yang bisa kalian pilih diantaranya adalah Smartwatch Start Go Army Force dari Advan. Dengan bandrol harga 900 ribuan, kita bisa mendapatkan jam pintar dengan berbagai fitur seperti GPS pet tracking, blood pressure, blood oxygen, heart rate monitor, AMOLED screen, IP68 waterproof, dan AMOLED screen. Atau seperti Oppo Enco Buds 2 TWS harga 200 ribuan yang memiliki AI noise cancellation di mana baterainya bisa bertahan sampai 28 jam serta low latency Bluetooth berkat penggunaan Bluetooth 5.2. Atau item murah meriah lainnya adalah ini, smartwatch di harga 300 ribuan yaitu Advan Stargo S1 Pro. Walaupun dia memiliki harga murah tapi dia memiliki fitur yang oke punya seperti GPS pet tracking, tahan air atau IP68 serta pilihan 15 mode olahraga yang bisa kita pilih. Sekali lagi semua gadget ini bisa kalian dapatkan di Nisfu Gadget yang ada di Tokopedia. Dan spesial buat kalian yang di Surabaya, kalian bisa berkunjung ke Nisfu Gadget toko offline-nya yang ada di Sepanjang. Atau kalau misalnya kalian berada di kota lain, kalian bisa cek Nisfu Gadget terdapat di beberapa kota lainnya juga. Untuk link deskripsi produk di Tokopedia-nya saya sertakan di kolom deskripsi di bawah. Oke, lanjut kembali ke iPhone 14 Pro. Kalau ada satu hal yang sangat dibanggakan oleh Apple, tidak lain tidak bukan adalah performa kamera. Karena pada iPhone 14 Pro ini dia sudah menggunakan sensor yang lebih besar serta megapiksel yang lebih besar, yaitu 48 megapiksel dengan quad pixel sensor yang dipadukan dengan Photonic Engine Image Processing pada kamera utamanya. Kemudian 12 megapiksel pada lensa ultrawide serta 12 megapiksel telephoto. Ya, walaupun kita juga tahu kalau misalnya mau gede-gedean megapiksel, Apple bakal diketawain sama handphone Android. Karena handphone Android bahkan sudah ada yang 200 megapiksel. Wah. Lalu dari segi performa atau user experience kameranya seperti apa? Handphone ini memang memiliki kamera 48 megapiksel pada kamera utamanya. Tapi 48 megapiksel itu berjalan pada saat kita gunakan saat memfoto RAW. Pada saat digunakan untuk memfoto biasa, kita akan melihat pada info akan tertulis 12 megapiksel aja. Tapi pada saat kita aktifkan RAW mode, maka akan tampak info tertulis 48 megapiksel dengan ukuran file yang super gede sekali, bisa sampai puluhan megabyte sampai ratusan juga bahkan. Jadi ya itu adalah satu hal yang harus dibayar. Dari sini sudah jelas kalau misalnya kita adalah pengguna biasa, tampaknya kita akan lebih sering menggunakan 12 megapiksel dari kamera handphone ini. Alias kita bakal jarang banget pakai 48 megapiksel karena kita jarang banget pakai RAW, lagian bakal ngabisin banyak memori. Satu-satunya kondisi yang bakal membuat 48 megapiksel ini kepake saat digunakan sehari-hari adalah pada saat kita gunakan telefoto 2 kali. Dimana ini adalah hasil foto yang didapat dari cropping 48 megapikselnya. Jadi seperti diambil tengahnya gitu aja. Jadi lebih crop. Tapi apakah hasilnya itu dibilang jelek? Enggak juga. Karena secara sensor kamera utamanya ini 65% lebih besar ukurannya dibanding 13 Pro. Itu artinya bisa memasukkan cahaya lebih banyak. Dan karena ini adalah smartphone dengan sensor besar seperti ini, maka makin banyak yang mampu dilakukan oleh AI software pada handphone ini. Saya merasakan bahwa dynamic range pada handphone ini kerasa lebih oke kalau misalnya saya gunakan untuk memfoto bagian terang dan bagian gelap, itu tampak lebih kelihatan, lebih muncul
dibandingkan dengan 13 Pro. Jujur menurut saya pribadi, klaim-klaim dari Apple ini akan bisa sangat terbukti kalau misal kita itu benar-benar mengerti tentang kamera, seperti arah sumber cahaya, frame yang pas, serta pemilihan lensa yang sesuai untuk objek yang difoto. Ya, menurut saya nggak salah karena secara penamaan sendiri handphone ini adalah iPhone 14 Pro, dikhususkan untuk para profesional. Tapi yang saya suka dari handphone ini adalah pada saat saya gunakan untuk memfoto di kondisi yang low light atau kurang cahaya, saya merasakan bahwa memang hasilnya itu lebih tajam, lebih akurat warnanya, serta mampu menampilkan foto yang tampak lebih clean tapi masih dalam skala noise yang masuk akal. Kemudian low light shot juga terasa banget pada saat saya gunakan untuk memfoto pada lensa ultra wide-nya. Karena pada iPhone generasi pendahulunya itu kita bahkan tidak memiliki night mode pada lensa ultra wide-nya. Sedangkan 14 Pro sudah bisa kita aktifkan night mode-nya. Lalu bagaimana untuk kualitas videonya? Kalian bisa cek video saya berikut ini, semua direkam menggunakan iPhone 14 Pro. Baterainya sama-sama sisa 60% nih. Oke, kali ini kita akan coba performa kamera serta video dari iPhone 14 Pro. Apple menjelaskan bahwa dia punya fitur yang namanya Action Mode, di mana itu kita sudah nggak perlu lagi yang namanya gimbal katanya. Dan ini salah satu fitur yang sedang saya gunakan adalah Cinematic Mode 4K 30 fps. Ini keren, kenapa? Karena ini pertama kalinya, karena Cinematic Mode sebenarnya sudah ada tahun lalu tapi masih Full HD aja. Dan bisa kalian lihat kualitasnya ini benar-benar agak nggak sama ya, karena di bagian belakangnya ini kelihatan kerasa blur-blur gitu. Oke, yuk kita coba kamera dari handphone ini. Oke, Hyper Smooth yang boost itu adalah settingan GoPro Hero 10 saya. Harusnya ini lebih stabil dibanding sebelumnya. So, kita coba lagi. Yuk. Oke, ini adalah Cinematic Mode Selfie ya. Jadi menggunakan kamera depan 4K 30 fps. Saya posisinya jalan biasa aja sih, nggak yang kayak ninja walking atau kayak kameramen pada umumnya ya. Dan hasilnya ya oke menurut saya ya. Bisa kalian lihat behind the scene-nya. Saya menggunakan handphone ini jalannya biasa aja sih. Oke, ini adalah Action Mode. Kalau misalnya teman-teman nanya resolusinya apa, ini resolusinya 2,8K. Agak nggak biasa emang. Tapi saya rekam ini 30 fps. Dan saya penasaran kalau misalnya dibuat nge-switch lensa, yang nge-switch itu bener-bener lensa optiknya atau hanya digital aja. Ini 0,5 atau ultra wide. Saya switch ke wide seperti ini. Ya, saya barusan merasakan ada perubahan posisi lensa, dan itu artinya memang optik atau lensanya berganti. Kalau bisa digunakan untuk rekam 2 kali atau telefoto, 3 kali telefoto seperti ini. Dan ya, saya harus mundur agak lebih jauh lagi karena lensanya benar-benar agak jauh ini ya. Tapi itu membuktikan bahwa pada saat Action Mode digunakan, lensa bisa kita switch dalam kondisi saat merekam.
So it's good. Ini keren karena nggak banyak smartphone lain itu bisa melakukan ini. Smartphone Android flagship pun kayaknya nggak ada deh yang bisa kayak gitu. So it's good, nice Apple. Suara shutternya loh kayak. Suara shutternya loh kayak. Lalu bagaimana action mode digunakan pada saat kondisi minim cahaya seperti ini? Kalau misalnya saya gunakan lensa wide-nya atau lensa utama, dia akan lebih terang dibandingkan dengan lensa ultra wide dari handphone ini. Sebagai bukti seperti ini. Ya, ini adalah kamera utama iPhone 14 Pro. Cukup terang menurut saya. Dan sedangkan ini kalau misalnya menggunakan lensa ultra wide dari iPhone 14 Pro digunakan di action mode. Wah, gelap sekali. Oke, sebagai kesimpulan dari berbagai penjelasan saya tadi bahwa saya setuju kalau misalnya handphone ini memang ditujukan untuk para profesional kamera maupun video. Itu artinya kalau misalnya kalian adalah seorang konten kreator, misal konten kreator yang sudah menghasilkan duit dari sebuah handphone, ini cocok banget karena dari segi foto mendukung, dari video juga mendukung. Bahkan di beberapa kondisi kesmutan action mode dari video handphone ini tuh hampir menyamai level dari action cam seperti GoPro. Wah, tapi kalau misalnya kita berkaca pada fitur-fitur lain, mungkin kita tidak akan merasakan perbedaan signifikan karena iPhone biasanya dipakai yaitu itu. Ada fitur seperti crash detection, jujur saya nggak bisa mencobanya karena artinya apa saya harus kecelakaan dulu, nggak kan? Jadi ini mungkin akan sangat berguna. Jadi saran saya kalau misalnya kalian membeli iPhone 14 Pro, data SOS emergency kontaknya itu diisi aja. Siapa tahu kalau misalnya kondisi kalian adalah terpaksa menggunakan fitur crash detection, bisa menyala secara otomatis. Lalu ada satu fitur yang sangat tampak keren banget, yaitu adalah handphone ini bisa kita gunakan atau bisa kita sambungkan dengan satelit pada saat kita kondisinya sedang di suatu tempat antah berantah gitu. Tapi sayangnya fitur itu hanya berlaku di Kanada maupun di Amerika aja. Indonesia enggak, masih manual aja. Mungkin beberapa di antara kalian mendengar informasi bahwa iPhone 14 itu sudah tidak lagi menyertakan SIM card. Ya, itu memang benar adanya, tapi itu berlaku hanya untuk di Amerika saja. Sedangkan buat kalian yang berada di negara lain, termasuk Indonesia, bahkan yang varian Hong Kong maupun China itu masih dual SIM. Yang negara lain masih terdapat SIM card. Jadi yang ada di Indonesia aman-aman aja, nggak usah khawatir, kita masih akan mendapatkan SIM card seperti biasa. Lalu menjawab pertanyaan apakah iPhone 14 Pro ini layak untuk upgrade, layak untuk dibeli? Layak menurut saya kalau misalnya kalian saat ini menggunakan iPhone 11 ke bawah. Tapi kalau misalnya saat ini kalian menggunakan iPhone 12, 13, menurut saya nggak butuh untuk upgrade ke iPhone 14. Tapi beda kondisi kalau misalnya kalian memang ingin show off aja dan duitnya ada, pengen pamer Dynamic Island ke orang sekitar, nggak ada salahnya kalian beli iPhone 14 Pro maupun 14 Pro Max. Well, itulah video kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan sampai selesai. Saya Bro Kumar pamit. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.